Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Trilogi yang terdiri dari saya sendiri Nadira Ambarwati dan rekan-rekan saya yang bernama Adam Anandri Putra, Cecilia Claudia Cindy Dampung, dan Aldi Gunawan. Di sini kami akan menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan produk kami. Saya, Cecilia Claudia Suryati Dampung, akan menjelaskan mengenai beberapa hal tentang produk kami, yaitu NASA Tissue Box. Tipe kecerdasan. Dari kelompok kami, ada dua macam tipe kecerdasan, yaitu ada intrapersonal dan logika matematika, di mana dari masing-masing tipe kecerdasan itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Yang pertama, kecerdasan intrapersonal. Kemampuan ini akan membuat seseorang paham dan mengerti dengan baik kebutuhan dan juga hal-hal yang diinginkan olehnya ataupun oleh seseorang yang berada di lingkungannya. Hal seperti ini akan sangat membantu seseorang untuk bisa sukses dan memahami setiap hal penting yang ada di dalam kehidupannya. Yang memiliki kecerdasan ini juga bisa menjadi seorang motivator. Yang kedua, kecerdasan logika matematika. Kecerdasan ini berkaitan dengan keterampilan berhitung, berpikir logis, serta pemecahan masalah matematika. Startup bisnis. Analisa permasalahan. Banyaknya koran yang dibuang dan menjadi sampah karena tidak dipakai dan berubah menjadi sampah membuat kami menemukan gagasan di mana mendaur ulang sampah yang bisa didaur ulang untuk dijadikan produk sehari-hari, yaitu tissue box yang berbahan dasar koran bekas. Tim pengembangan ide bisnis dari produk kami. Yang pertama, Aldi Gunawan, as Desain, Adam Anandri Putra, as Marketing, Cecilia Claudia Suryati Dampung, as Finance, Nadira Ambarwati, as Finance. Berikutnya, survei pasar. Dari data di samping yang kami peroleh berkisar 90,3% yang menggunakan tempat tisu. Ini menunjukkan bahwa tempat tisu banyak digunakan di dalam masyarakat. Karena kita melihat banyaknya koran-koran bekas yang dibuang dan tidak terpakai lagi. Sehingga muncullah ide kita untuk membuat tempat tisu, tapi bahan utamanya koran bekas. Tujuan dari bisnis ini juga adalah agar koran-koran yang dibuang itu bisa dipakai lagi dan menjadikannya memiliki nilai lebih. Kondisi masyarakat juga mendukung kami dalam membuat bisnis ini, karena situasi sekarang semakin banyaknya orang-orang yang memerlukan tempat tisu untuk keperluan rumah tangganya, yaitu agar tisu tidak berantakan dan selain itu juga sebagai hiasan. Maka dari itu, kami membuat tempat tisu kami ini semenarik dan seunik mungkin. Saya Nadira Ambarwati ingin menjelaskan grafik tersebut. Dari grafik tersebut ada 96,8% masyarakat yang menggunakan tempat tisu yang berbentuk persegi panjang. Selanjutnya, dari data tersebut ada 93,5% masyarakat pernah menggunakan tempat tisu dari koran. Dari data tersebut ada 77,4% masyarakat tertarik untuk membeli tissue box yang berbahan dari koran bekas. Bisnis
Key partners kami adalah supplier, bahan baku, jasa kurir, dan pengrajin tisu box. Dan untuk key activities kami, pembelian bahan baku, dan untuk pemasarannya, proses, produksi, desain, dan produk. Dan key resource kami diantaranya ada kendaraan, toko, dan sumber daya manusia. Dan untuk cost structure kami itu biaya bahan baku, biaya packaging atau kemasan, biaya gaji pegawai, dan biaya produksi. Untuk value propositions itu adalah harganya terjangkau, produknya berkualitas, desain cantik dan berkelas. Customer relationship-nya adalah free ongkir tertentu yang dimiliki oleh VIP member program. Dan untuk channels kami punya diantaranya ada pameran, toko, dan media sosial. Dan untuk revenue streams itu diantaranya ada penjual produk utama, penjualan, dan penjualan aksesoris. Dan untuk customer segments semua kalangan, baik wanita maupun pria. Lean Canvas Business Model. Problemnya yang pertama banyak koran bekas yang tidak digunakan. Yang kedua banyak tempat tisu yang dijual dengan harga cukup tinggi tanpa memperhatikan kualitasnya beserta bentuk produk yang tidak bervariasi. Solusinya adalah yang pertama tempat tisu daur ulang dapat mengurangi limbah koran. Yang kedua, produk kami akan menawarkan tempat tisu dengan harga terjangkau serta memiliki kualitas yang bagus dengan bentuk yang bervariasi. Yang ketiga, menghasilkan produk yang berkualitas yang berbahan dasar dari koran bekas. Unique value proposition-nya harga yang terjangkau, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Selain itu, kami memudahkan untuk membayar dengan menggunakan QR code. Unfair advantage-nya ide yang unik, pelayanan yang ramah dan cepat. Customer segmennya semua kalangan baik wanita maupun pria. Existing alternatifnya membayar tempat tisu menggunakan uang secara cash. Key metrics-nya pendapatan per tahun kurang lebih 1.500.000, pelanggan per tahun 3-8 pelanggan. High level konsepnya produk kami adalah NASA, tempat tisu yang terbuat dari koran bekas. Produk kami ini akan dijual dengan harga terjangkau dan memiliki bentuk yang bervariasi. Channel kami itu yang seperti sudah Adam sebutkan, ada sosial media, toko, pameran, dan e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Early adopters-nya produk NASA akan digunakan oleh semua orang, terutama wanita maupun pria yang sudah berkeluarga. Cost strukturnya itu gaji pegawai, biaya pemasaran, biaya perolehan pelanggan, biaya bahan baku, biaya pre-kemasan, selanjutnya biaya distribusi. Lalu revenue streams-nya aset sales atau menjual produk, menggunakan sistem voucher untuk para pelanggan, advertising atau pengiklanan. Ini adalah salah satu contoh poster yang kami buat, NASA Tissue Box, dimana dibuat dengan bahan ramah lingkungan, praktis, tersedia di toko online, mengurangi limbah plastik sebagai penghias ruang tamu, dan juga harganya terjangkau. Jadi kesimpulan dari produk kami ini, kami berharap dengan adanya produk ini akan membantu mengurangi sampah yang ada di negara kita. Karena selain mengurangi plastik, produk kami menggunakan kembali bahan bekas yang sudah tidak dipakai namun tetap mudah teruraikan.